Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan bergabung kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi Purwanti. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun selama 2 menit dan dibilas dengan air yang mengalir. 3. Jangan lupa jaga jarak untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. Dan jangan lupa juga berdoa semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menyusun kerangka karangan teks eksplanasi. 2. Peserta didik mampu mengembangkan kerangka karangan teks eksplanasi. Materi pembelajaran kali ini adalah A. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. B. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksplanasi. Materi pertama adalah A. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Adapun langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah 1. Menentukan fenomena. Pilih fenomena yang akan kalian tulis. Apakah itu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Setelah menentukan fenomena, misal fenomena alam, pilih fenomena alam apa yang kalian akan tulis. Misalnya angin puting beliung, tsunami, gempa, hujan asam, pemanasan global, dan lain-lain. Misalnya kalian memilih fenomena alam, topik yang kalian pilih pemanasan global. 2. Mengumpulkan bahan. Baca artikel, berita, dan menonton video tentang topik yang sudah kalian pilih. Catat informasi-informasi yang penting yang kalian butuhkan, seperti definisi, proses, sebab akibat. 3. Menyusun kerangka teks eksplanasi. Bagian-bagian dari teks eksplanasi atau struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. 1. Atau A. Identifikasi fenomena atau pernyataan umum. B. Rangkaian peristiwa atau deret penjelas. C. Ulasan atau interpretasi. Dalam struktur teks eksplanasi, bagian pertama adalah identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Apa sebenarnya isi identifikasi fenomena atau pernyataan umum? Identifikasi fenomena atau pernyataan umum berisi tentang pernyataan singkat tentang pemanasan global. Jika kalian memilih pemanasan global, selanjutnya definisi tentang pemanasan global. Bagian kedua, rangkaian peristiwa atau deret penjelas. Isi dari bagian peristiwa atau deret penjelas adalah sebab terjadinya pemanasan global, proses terjadinya pemanasan global, dampak atau akibat pemanasan global. Bagian 3 adalah ulasan atau interpretasi. Bagian ini berisi tentang ulasan penulis terhadap pemanasan global dan saran supaya
atau agar pemanasan global dapat dicegah. Berikut contoh pengembangan teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Pemanasan global. Bagian identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pemanasan global merupakan suatu kondisi di mana suhu bumi meningkat sehingga menjadi lebih panas. Pemanasan global juga biasa disebut dengan istilah global warming. Dampak buruk pemanasan global yang paling utama adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Naiknya suhu di udara mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair, sehingga akan berdampak pada ekosistem dan lingkungan di kutub yang menjadi penyebab kepunahan beberapa makhluk hidup di sana. Rangkaian peristiwa atau deretan penjelas. Pemanasan global disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga alam semesta. Pemanasan global juga disebabkan oleh efek rumah kaca, peningkatan gas rumah kaca, polusi udara kendaraan bermotor dan industri, penggundulan hutan besar-besaran, dan beberapa faktor lainnya. Kenaikan suhu bumi membuat perubahan iklim yang ekstrim sehingga ada perubahan curah hujan, terjadinya badai disertai angin, perubahan pola cuaca, bahkan bencana alam yang bisa merenggut korban jiwa. Naiknya suhu bumi merupakan akibat radiasi yang dipancarkan sinar matahari menuju atmosfer bumi. Sebagian sinar ini berubah menjadi inframerah yang kemudian diserap udara dan bumi. Dampak pemanasan global diantaranya es di kutub yang mencair, sehingga air laut naik dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Kemudian dampak lainnya adalah peningkatan curah hujan, sulit memprediksi cuaca, timbulnya penyakit yang berbahaya, peningkatan proses penguapan air dalam tanah hingga menyebabkan kekeringan. Bagian 3. Ulasan atau interpretasi. Pemanasan global menjadi masalah yang serius dan bisa berdampak pada seluruh makhluk hidup di bumi jika tidak ditanggapi dengan serius. Diperlukan usaha untuk membangkitkan kesadaran manusia untuk mengurangi faktor penyebab pemanasan global dan menjaga bumi. Karena sesungguhnya akibat paling fatal pemanasan global adalah kepunahan makhluk hidup termasuk manusia karena bencana alam yang sangat besar. Demikian materi tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.